أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala kitabu ahkamit taharati. Wal kitabu lughatan masdarun bi ma'na ad-dam wal jam'i wastilahan ismun li jinsin min al-ahkami. Amal babu fasmun li nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Kita akan membahas tentang masalah toharoh, bersuci. Ya, ini adalah pembuka daripada ibadah kita, karena sebelum kita melaksanakan ibadah terlebih dahulu yang harus kita perhatikan adalah kesuciannya. Ya, bahkan dikatakan at-thaharatu miftahus shalah. Bersuci adalah kuncinya salat. Ya, tergantung bagaimana dengan bersucinya kita. Ya, kalau pengen salat kita sah, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara bersuci. Dan juga sesuatu yang dijadikan alat untuk bersuci, kan pernah kita bahas sebelumnya itu kan, ya kan, dalam kitab Safinatun Najah yang sudah kita khatamkan. Ini akan kita bahas, ya, akan kita bahas. Di sini wa taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu. Maksud daripada toharoh di sini adalah an-nadhafatu, yaitu kebersihan. Apa? Kebersihan. Ya, toharoh bersuci itu termasuk daripada kebersihan. Ya, paham. Wa masyarhan fiha tafasiru katsiratun. Kalau menurut bahasa tadi yang namanya toharoh itu adalah kebersihan. Tapi dalam istilahnya yang namanya toharoh itu terdapat beberapa perincian atau tafsiran yang banyak. Jadi toharoh ini pemahamannya banyak gitu maksudnya. Toharoh atau kebersihan atau kesucian ini maknanya banyak. Maknanya banyak. Paham? Qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-shalat. Yang namanya toharoh ini ada dari sebagian ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwa toharoh itu adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-shalatu. Sebuah perbuatan, tindakan atau pekerjaan yang diperbolehkan untuk sholat. Paham gak kira-kira? Jadi yang namanya tohara itu adalah sebuah pekerjaan yang apabila dilakukan maka sholat kita diperbolehkan. Artinya kita harus bertohara dulu, bersuci dulu. Tanpa bersuci maka sholat kita tidak sah, ibadah kita tidak sah. Itu maksudnya seperti itu. Min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Pengertiannya, bayannya, atau penjelasannya daripada bersuci tadi adalah seperti apa? Min wudu'in, seperti berwudu dulu. Sebelum kita sholat, kita harus berwudu dulu, ya kan? Wa ghuslin, dan juga mandi dulu. Ya, wa tayammumin. Dan tayamum kalau memang air itu tidak ada, ya kan? Tayamum itu pengganti daripada wudu kalau memang tidak ada air atau berhalangan untuk menggunakan air. Seperti itu. Wa izalatu najasatin, dan juga fungsinya untuk membersihkan najis. Ya, jadi kalau kita mau beribadah, mau sholat, itu kan tadi katakan tadi kuncinya sholat adalah apa? Bersuci dulu, toharoh. Ya kan, kalau memang ibadah sholat kita mau dianggap sah, diterima nggak diterima itu urusan Allah.
intinya mah sah tidaknya itu ibadah kita. Bukan mengejar diterima atau tidak terimanya ibadah kita, sholat kita. Yang jadi permasalahan sah atau tidaknya ibadah kita. Kan begitu? Ya. Nah kalau udah sah ibadah kita, wah udah. Yang jadi masalah ini kalau ibadah kita nggak sah. Banyak kan kita rajin tuh ibadah tuh, bertaubat ibadah, tapi kita kagak tahu cara ibadah yang benar bagaimana. Betul. Memang kebanyakan orang-orang awam ini semangat ibadahnya luar biasa tanpa belajar, kan kayak begitu kan? Nggak perlu belajar lagi, udah ibadah aja. Padahal kewajiban belajar itu adalah kewajiban. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, itu kan dituntut dalam syariat. Ya, yang dimasukkan dalam ilmu fikih, kan kayak begitu. Berapa banyak kita perhatikan yang pernah dibahas atau dijelaskan oleh guru kita, banyak orang yang wudhunya salah, tata cara wudhunya salah. Ya, cara berwudhunya salah. Ada yang sampai tumitnya tidak kebasuh, kayak begitu kan? Yang pernah dijelaskan, wailul lil aqdamain, kata Rasulullah, celakalah bagi kedua tumit. Maksudnya ketika mereka ibadah sholat, waktu wudhu tumitnya tidak kena basuhan wudhu, kan gak sah. Terus dia sholat, ya kan? Nah ini harus kita pelajari. Ibadah, untuk semangat ibadah itu perlu. Memang itu tuntutan, kewajiban dalam ibadah. Tapi sebelum kita melakukan itu, terlebih dahulu segala hal ilmunya harus kita pelajari. Nah di sini, ya, hati-hati kita dalam beribadah. Ini tadi jelaskan min wuduin wa ghuslin wa tayammumin. Wudu, kalau kita nggak punya hadas besar, cuman hadas kecil, habis buang air kecil, buang air besar, atau batal wudhunya karena kentut. Kalau mau sholat, ya wudhu aja udah, nggak perlu mandi, betul. Wa ghuslin, dan mandi sebelum kita sholat, tapi kita punya hadas besar, seperti habis berhubungan intim, maka wajib untuk mandi besar dulu, hadas besar, dengan niat nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kayak begitu. Ya. Buat tayamum, nggak bisa pakai air atau nggak ada air, yang udurnya masuk dengan syariat. Ya. Air ada, tapi kita nggak bisa pakai air. Ya boleh tayamum dengan debu sebagai pengganti. Atau nggak ada air sama sekali setelah kita usaha, boleh kita pakai debu tayamum. Wa izalatin najasatin. Nah, juga untuk menghilangkan najis. Najis kita hilangkan dulu. Kalau kita mau sholat ternyata ada najis di badan kita, kita bersihkan dulu. Kan kayak begitu. Nah, ini dimaksud dengan at-thaharatu miftahus sholat. Ya. Bersuci adalah kuncinya sholat. Ya. Udah sah sholat kita, aman dah kita udah. Mau terima kagaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu haknya Allah. Ya, yang penting kewajiban kita sudah gugur. Ya, kewajiban kita sudah gugur. Perhatikan dalam ibadah kita untuk bersucinya bagaimana. Amat toharatu. Nah, bidomi fasmun li baqiyatil ma'i. Adapun toharah atau boleh baca tuharah, ya. Bidomi kalau dibaca tuharah itu artinya ismun fasmun li baqiyatil ma'i, sebuah nama sebuah nama dari air bekas berwudu, tuharah. Makanya bahasa Arabnya Pak, enggak sembarangan. Beda harokatnya kita ya udah maknanya beda. Gitu kan. Ya kan, ada tuharah, ada toharoh. Kalau dibaca tuharah itu artinya fasmun li baqiyatil ma'i, sebuah nama dari bekas air bekas berwudu yang bekas dipakai buat berwudu.
Tapi kalau toharoh itu alatnya, ya. Wala makana al-ma'u alatan li toharoti. Beda, iya. Toharoh beda. Paham? Nah dengan ini semua istatrad al-musannifu li anwa'il miyahi. Tentang toharoh ini, maka perlu bagi musonif pengarang kitab ini untuk memperinci bagian-bagian air. Jadi air ini berbagai macam nama air, berbagai macam nama air, ya. Ada berbagai macam nama air. Perlu kita ketahui di sini, ya. Faqala dikatakan faqala. Pengarang kitab ini mengatakan al-miyahu allati yajuzu ay yasi'u at-tathiru biha. Ada air yang boleh dipakai untuk apa? Bersuci. Artinya sah untuk dipakai untuk bersuci. Ada air yang sah untuk dipakai bersuci. Ada juga air yang tidak sah dipakai untuk bersuci. Nah, ini ada penjelasan. Hati-hati. Ya, adapun air yang sah untuk dipakai bersuci, berwudu, ya, untuk berwudu, bersuci atau mandi, biha sab'un, ya, sab'miyah, ada 7 air, yang diperbolehkan atau sah untuk bersuci. Yang pertama, ma'us samai. Ma'us samai, air langit atau air hujan. Air langit atau air hujan. Nah, ini boleh dipergunakan untuk bersuci. Ai an-nazilu minha. An-nazilu minha wa huwa al-matar. Air yang turun dari langit, ya kan? Ya, wa huwa al-matar, yaitu air hujan. Air hujan yang pertama. Wa ma'ul bahri. Yang kedua adalah air laut. Air laut. Al-mir. Air garam. Laut itu kan asin, ya kan? Ya. Itu juga boleh untuk digunakan bersuci, berwudu di laut. Boleh, sah-sah saja. Cuman memang ada yang mengatakan larangan. Tapi larangannya itu bukan larangan yang hanya larangan makruh gitu. Kenapa? Karena makruhnya wudu dengan pakai air laut itu karena sumber di dasar air laut itu terdapat neraka. Gitu. Makanya ada larangan, tapi larangannya tidak sampai larangan yang sampai tidak benar-benar memperbolehkan gitu. Artinya kita harus tahu larangan apa gitu kan. Ya. Kemudian wa ma'un nahari. Yang ketiga wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai. Air sungai itu boleh dipakai untuk bersuci. Kalimalang ya. Air sungai Karang mau butek. Hitam. Ya kalau masalah warna sih yang nggak masalah gitu kan ya. Yang penting kesuciannya ini gitu kan. Kalau air Kalimalang masih ada juga. Iya. Wa ma'un nahari, air sungai. Kemudian wa ma'ul bi'ri. Keberapa tuh? Keempat. Ma'ul bi'ri. Apa tuh ma'ul bi'ri? Air sumur. Dulu kita nimba ya. Kalau sekarang ledeng sanyo gitu ya. Nah boleh silakan pancuran, keran. Itu kan air sumur juga namanya kan. Sedot pakai jet pump. Ya. Dalamannya. Kemudian wa ma'ul aini, mata air. Sumber mata air. Silakan berwudu bersuci dengan sumber mata air. Sah. Wa ma'ul salji. Ma'ul salji apa? Salju, RS salju. Buat kita ada di luar negeri misalnya ya. Kalau kita kecil nggak ada hujan salju ya, nggak ada ya. Nah, luar negeri salju itu boleh dibuat untuk
bersuci. Paham? Kemudian yang terakhir wa ma'ul bardi, air embun. Belum ya. Embun boleh Iya. dipakai bersuci. Banyak juga. Nah, itu 7 air itu Ya. boleh dipergunakan untuk Suci. bersuci. Kayaknya kita mau pakainya udah di keran aja udah ya. Air galon ya, air galon. Di keran aja. Iya. Air galon boleh nggak air galon? Nah, ini air aqua. Ini ya. Sumal miyahu tangkosimu ala arba'ati aksamin. Kemudian selanjutnya air itu terbagi kepada 4 bagian. Ya, tadi air itu ada 7. Ya kan? Kemudian di sini sumal miyahu tangkosimu ala arba'ati aksamin. Terbagi atas 4 bagian. Yang pertama thahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Ada air yang suci untuk dirinya, mutahhirun li ghairihi, suci juga untuk selain dirinya. Artinya suci dan mensucikan, boleh digunakan. Seperti apa? Ghairu makruh istimalihi, ya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Air mutlak an qayyid lazimin. Ya, dari qayyid yang lazim. Air mutlak yang namanya belum terikat dengan satu nama gitu. Air mutlak. Ya. Dia suci, suci dan bisa dipakai untuk bersuci, maksudnya kayak begitu. Itu bagian yang pertama, suci dan mensucikan. An qayyidin lazimin fal yadru al qayyidu al manfaatu kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Ya, jadi air mutlak itu air yang belum terikat dengan satu nama. Ya. Kalau sudah terikat dengan satu nama, suci itu tapi tidak boleh untuk dipakai bersuci. Sudah terikat. Suci tapi nggak boleh dipakai untuk berwudu, maksudnya gitu. Kalau ini kan masih murni namanya gitu kan. Masih murni namanya air gitu. Walaupun misalnya itu di kemasan. Tapi kalau air macam air apa gitu ya? Nah, kalau di kemasan itu tetap masih namanya air. Iya. Masih bisa dipakai untuk bersuci, berwudu. Apa karena warna kali? Nah, limun. Nah, itu berbeda. Kalau sudah terikat dengan satu nama seperti tadi, itu awalnya air putih dicampur kopi. Sudah berubah namanya kan jadi air kopi. Suci nggak? Suci, tapi nggak bisa dipakai untuk berwudu, bersuci, hanya diminum saja. Kenapa? Karena sudah terikat dengan satu nama. Kayak begitu. Paham? Ada suci dan mensucikan, ada suci tapi tidak bisa mensucikan, artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci, berwudu. Kayak begitu maksudnya. Ya. Paham. Walaupun itu air di dalam kemasan, yang disebutnya air aqua, itu masih mutlak, air mutlak namanya, cuman nama kemasan aja disebutnya namanya air aqua gitu kan? Kayak begitu ya. Bisa dimengerti ya? Insyaallah. Ya. Allah. Itu penjelasan. Baru ya. Wa tsani thahirun fi nafsi, mutahhirun li ghairihi. Tadi air tersebut tidak makruh untuk digunakannya. Tidak makruh untuk dipakai digunakannya. Kalau air yang suci tapi tidak mensucikan, kayak tadi ya, thahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi, makruhun istimal. Fil badani la fi taubi. Ya, wa huwa al-ma'ul musammasi. Ada air yang terkena matahari panas kan? Nah, itu makruh untuk digunakan. Ya. Paham? Insyaallah baru 2 kita jelaskan. 2 lagi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Kudu getol ngajinya. Apa diteriakin be sama ketua kita? Ngaji. Begitu, ngaji. Itu berapa kali sebutnya ngaji gitu kan. Tuh. Ngaji. Awang itu nih ya. Hitungnya nih bingung kita. Iya, kayak itu. Ngaji. Lagi di mobil juga. Rajin banget, iya. Juga. Tuh sampai diumumin terus ya. Iya. Tanggung jawabnya luar biasa. Makanya ya, di selain kita ngaji Al-Qur'an, ya, baca, penting bagi kita juga untuk mempelajari ilmu syariat, ya ini maksudnya ilmu fikih, agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia.
ya, dan kita paham menjadi sah ibadah kita. Awas hati-hati, ya jangan rajin ibadah betul, bangun malam tahajud, tapi kagak ngerti perihal tentang masalah sholat. Lalu bagaimana? Sia-sia dong kan? Ya hati-hati. Nih memang banyak terjadi orang-orang awam yang semangat ibadah tapi tidak mau belajar. Penting kita hadir majelis ilmu dan kita dapatkan ilmu tersebut di majelis. Sementara kita nggak paham jadi paham, ada guru-guru kita yang menyampaikan, itu kita ambil ilmunya, ya jadi manfaat buat kita. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
عظيمة الأمين إنك أنت آمين. الرحيم آمين. اللهم انظر إلينا بعين رحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض آمين. تنزل كل ذات أقلام يزول المنكرات يكمل الصالحات آمين. ربي استجبني اللهم إنا نسألك بمسألك عبدك نبيك محمد آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kabul.